Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladina nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ayuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang kita miliki saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anashkuru am nakfur, apakah kita termasuk orang yang bersyukur terhadap nikmat kesempatan yang Allah berikan, am nakfur, atau kita termasuk orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan ini bukan dijawab dengan perkataan ataupun lisan kita, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh amaliyah kita, amal kita di keseharian kita. Apakah amal kita menerjemahkan rasa syukur kita atau malah menerjemahkan rasa kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul iman rahimakumullah, orang yang bersyukur sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sedikit. Jadi kalau dihitung kuantitas, orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiya syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang termasuk hamba yang bersyukur. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau sedikit yang syukur, berarti banyak orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbunun, dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan oleh seorang manusia ataupun seorang mukmin adalah as-sihhah, waktu sehat, wal faragh, dan waktu luang. Jadi dikiranya waktu luang itu untuk istirahat, padahal bukan. Waktu luang itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk atau tidak sibuknya kita tetap harus dalam rangka, dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, berarti dari segi kualitas masih banyak kaum muslimin atau kaum mukminin yang lupa atau bahkan melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala secara materi gratis, tapi secara hakikatnya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara materi memang gratis. Kalau dihitung materi kan Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bayar berapa, tidak.
nikmat jantung, nikmat hati, nikmat paru-paru, nikmat sehat. Allah tidak nuntut untuk dibayar dengan materi. Tapi hakikatnya nikmat yang kita miliki, yang kita nikmati saat ini adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kitab amal dengan kitab nikmat jauh lebih tebal kitab nikmat daripada amal yang kita lakukan. Maka Allah berfirman, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Jadi yang akan Allah tanyakan bukan hanya amal kita, tapi nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, la tazulu qadama abdin, tidak akan pernah beranjak qadama abdin, dua kaki seorang hamba, yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta, sehingga yus'al, dia ditanya, pertama an umrihi fima afnah, umurnya sampai habis dipakai apa. Jadi kalau ada usia 60 tahun, Allah akan tanyakan dari semenjak balig sampai meninggal dipakai apa. Kemudian wa an malihi, dari hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan harta tersebut, wa fima anfaqo, dan dipakai untuk apa. Jadi harta itu dua, dari mana dan dipakai untuk apa. Tentu orang-orang yang beriman akan menggunakan hartanya, menggunakan fasilitas yang dimilikinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin dalam dirinya nikmat ini akan ditanyakan. HP kita, pulsa kita, kuota kita akan ditanyakan, dipakai apa. Banyak dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau malah sebaliknya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an jasadihi, jasadnya. Nah, jasad yang kita miliki saat ini alhamdulillah semuanya normal begitu. Tangan akan ditanyakan dipakai apa. Mulut akan dikunci, karena biasanya mulut ini adalah sahabat manusia yang paling akrab. Biasanya orang ditolongkan dengan mulutnya, bisa bohong gitu. Tapi nanti di akhirat akan ditutup, akan dikunci. Dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan mengunci mulut-mulut mereka. Jadi pada hari kiamat yang ngomong bukan mulut kita, tangan kita, hati kita, rambut kita, kepala kita, semuanya akan bicara, memberikan kesaksian apakah kita menjadi hamba yang taat atau malah menjadi hamba yang terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian-kesaksian yang ada pada diri kita, jasad kita, tidak mungkin bisa berbohong, tidak mungkin bisa mengelak dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita yang dipakai untuk sholat, meskipun hanya satu kali ataupun satu hari dipakai untuk sholat, dia akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kakinya ini dipakai untuk sholat walaupun hanya sehari. Sisanya untuk tidak sholat dia akan bicara juga. Jadi tidak ada yang paling jujur pada hari kiamat nanti kecuali anggota tubuh kita masing-masing. Hati kita kalau dipakai untuk hasud, iri dengki terhadap orang lain akan ngomong. Hasud ini kan
luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala menyimpannya di ujung Al-Qur'an ini di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasud, orang yang buta atau gelap mata sehingga berani mencelakai bahkan menghilangkan nyawa orang lain disebabkan karena hasud. Kita lihat kisah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf sampai dibuang ke sumur? Karena berawal dari hasud. Saudara-saudaranya melihat bapaknya dilihat lebih sayang kepada Nabi Yusuf, sementara kakak-kakaknya beranggapan tidak diperhatikan. Padahal Nabi Yakub alaihissalam mencintai semuanya, tapi memang ke Nabi Yusuf ini beda gitu. Karena anaknya baik, soleh, wajar orang tua memberikan perhatian atau kasih sayang yang lebih. Ketika hasud melanda, akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini ada yang mengatakan kita bunuh saja Nabi Yusuf. Tapi ada yang lagi karena kasihan, udahlah jangan dibunuh, mending dimasukkan ke sumur. Nah, perlakuan itu muncul dikarenakan motif hasud. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi hasud adalah orang-orang yang ingin kenikmatan dari orang lain hilang dari orang tersebut. Beda dengan orang yang ingin nikmat tapi tidak ada rasa supaya nikmat itu hilang dari orang lain. Jadi hasud itu ingin seperti dia, kemudian orang yang mendapatkan nikmat itu hilang nikmatnya. Itu hasud. Nah, iwatu iman rahimakumullah, pekerjaan hati seperti hasud tadi akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia kerja, baik itu di tetangga, baik itu di rumah tangga. Kalau ada perbuatan hasud, perbuatan hati akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai apa? Iwatu iman rahimakumullah, tugas kita di dunia telah Allah jelaskan dalam surat Ad-Dariyat bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala fasilitas yang kita miliki, yang kita nikmati saat ini adalah penunjang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 29 Allah menyebutkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi ini, jami'a, semuanya, lakum, untuk kalian. Tujuannya bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau, tapi untuk mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yakni untuk saat ini ataupun untuk umat ini akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu bukti serius Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak tersesat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus seperti apa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Bayyinah Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah bukan ibadah yang asal-asalan, bukan ibadah yang seayoknya kita, tapi ibadah yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu iman rahimakumullah, yang pertama syarat dalam ibadah adalah harus ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sholat masih ada dalam hati karena takut dikatakan oleh orang tidak sholat, belum ikhlas. Atau kita hanya ke masjid berisik di rumah itu, suara anak-anak, suara istri berisik, mending di masjid. Itu belum ikhlas. Tapi orang yang ikhlas adalah mengapa dia sholat? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah perintah ataupun satu aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dengan sholatnya ini menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas ini memang sesuatu yang sangat susah. Bahkan para ulama menggambarkan ikhlas ini seperti binatang buruan. Susah diburu, tapi kalau sudah bisa diburu akan terasa hasilnya. Mungkin di awal kita sholat bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena banyak masalah. Karena biasanya orang yang banyak masalah akan rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jangankan orang beriman, orang kafir saja dalam Al-Quran disebutkan ketika mereka diuji dengan bahtera yang ada di laut, yang disebut bukan pangeran ataupun apa istilahnya Tuhan yang mereka sembah, tapi yang disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diselamatkan dari laut tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun di sebagian kita ada yang demikian. Ketika Allah penuhi kebutuhannya, Allah berikan solusi dari masalahnya, dia kembali lagi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dijadikan sebagai apa istilahnya tempat ketika ada masalah saja. Padahal ketika kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah masalah gitu. Jadi Allah itu ketika ditinggalkan adalah masalah untuk kita. Karena solusi dari kehidupan kita tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin dekat Allah dengan kita, semakin dekat kita atau rajin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solusi dari kehidupan ini akan menghampiri kita. Jadi ihwatu iman rahimakumullah, banyak orang yang mencari solusi kehidupan dunia, padahal Al-Quran sudah menyebutkan bahwa solusi dari kehidupan ini adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dekat dengan Allah, dia akan selamat hidupnya. Siapa yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa man a'radu an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala sumber malapetaka, bukan kemiskinan, bukan ekonomi, bukan apa istilahnya keluarga yang meninggal. Petaka yang sesungguhnya, musibah yang paling besar adalah ketika seorang hamba jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwatu iman rahimakumullah, kemudian ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selain ikhlas harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul dalam surat Ali Imran ayat 19, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai, jika kamu ingin beribadah kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, maka harus mengikuti
caraku, sunnahku, sirahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama menyebutkan tidak ada manusia yang paling agung, yang paling baik untuk dicontoh dari semua lini, semua segi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita bisa jadi mengidolakan pemain bola gitu. Di satu sisi saja kita mengikuti pemain bola itu karena bagus gocekannya, misalnya bagus main bolanya. Tapi kalau kita perhatikan di dunia luarnya, dia meminum minuman keras, kemudian mengkonsumsi narkoba, orang tuanya jelek dan lain sebagainya. Itu baru satu contoh saja. Atau kita mengidolakan artis gitu. Kalau anak muda sekarang itu K-pop gitu, Korea, artis Korea. Anak-anak kita begitu mengidolakan karena yang paling utama dari wajah gitu. Padahal wajah itu banyak yang menipu. Tapi kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW, dari semua lini kita bisa meniru Muhammad SAW. Dari segi menjadi pemimpin yang baik di lingkungan keluarga, Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Kata Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, anak kecil yang mengikuti Rasulullah SAW sampai ke rumahnya, begitu ke rumah istri-istrinya. Anak-anak ini mengatakan, saya belum pernah melihat Rasulullah SAW mengatakan kata-kata yang kotor sedikit pun, baik itu kepada istrinya, baik itu kepada kerabatnya, baik kepada pembantunya. Jadi selama puluhan tahun baik di Mekah dan Madinah, belum pernah Rasulullah SAW di rumah tangganya mengeluarkan kata-kata negatif atau kata-kata yang menyakiti orang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah, bukan hanya di urusan rumah tangga, di luar pun sebagai pemimpin negara, Rasulullah SAW menjadi contoh teladan yang sangat baik. Kita ambil contoh misalnya, bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin sebuah negara yang bernama Madinah pada waktu itu, bagaimana Rasulullah SAW menghargai komunitas di luar Islam seperti Yahudi dan Nasrani. Piagam Madinah adalah bukti bahwa Rasulullah SAW orang yang pertama kali mencetuskan HAM, hak asasi manusia, di mana dalam intisari piagam itu bahwa orang mukmin tidak boleh mengganggu komunitas Yahudi dan Nasrani, tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti agama Islam, tidak boleh menyakiti di luar komunitas kaum muslimin. Itu adalah bukti pemimpin negara yang adil. Dia tidak hanya memperhatikan golongannya sendiri, yakni dalam hal ini kaum muslimin, tapi juga memperhatikan komunitas lain di luar golongannya, yakni golongan Yahudi dan Nasrani. Nabi menjadi pemimpin negara pada waktu itu tidak mendolimi di luar golongannya. Bahkan iwatu iman rahimakumullah, Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang beragama Nasrani menyebutkan nomor 1 orang yang paling berpengaruh yang patut diikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang jujur memuji akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diidolakan dalam segi fisik. Misalnya kita tahu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu di usia 53 tahun.
Bayangkan 53 tahun Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pun tidak melalui jalan yang umum yang dilalui oleh orang-orang begitu. Karena pada waktu itu kaum musyrikin Mekah menyebutkan siapa saja yang bisa membawa Nabi Muhammad baik dalam keadaan mati ataupun hidup akan dihadiahi unta 100 begitu. Orang-orang berlomba-lomba menangkap Nabi Muhammad SAW. Logikanya kalau Nabi memasuki atau melewati jalan yang dilalui oleh umum pasti akan tertangkap. Tapi ternyata Nabi memilih jalan yang tidak pernah dilalui oleh seorang pun. Artinya jalan yang ditempuh Nabi ini jaraknya lebih jauh daripada jarak biasanya. Sampai Nabi harus menginap di Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan usia 53 tahun Nabi masih bisa, fisiknya kuat begitu. Belum nanti 53 tahun beresnya dari Madinah, 1 tahun atau 2 tahun setelah hijrah ada perang Badar dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Usia 50 tahun yang sebentar lagi kalau kita mau pensiun gitu. Nabi masih perang dengan kaum musyrik Mekah pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa fisik Nabi juga menjadi idola. Bahkan artis Hollywood pandang begitu, mengidolakan bagaimana hidup sehat ala Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW tidak pernah begadang begitu. Rasul itu kata Siti Aisyah, setelah Isya beres, kalau tidak ada urusan umat, dia akan langsung tidur, bangun jam 1, jam 2, kemudian melaksanakan tahajud hingga waktu subuh. Kehidupan yang seperti ini terus dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi dalam sejarahnya tidak pernah tercatat sakit kecuali ketika diracun oleh orang Yahudi. Nah, iwatu iman rahimakumullah, bukti fisik tadi menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad ini idola dari segi manapun. Pemimpin negara, pemimpin keluarga. Dari segi fisik Nabi adalah cocok, bisa diikuti oleh manusia manapun. Bahkan dari segi wangi-wangian pun Nabi menjadi apa istilahnya primadona di para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau ada masalah biasanya ingin menenteramkan hati melihat Rasulullah SAW. Jadi pernah salah satu sahabat memiliki masalah, kemudian dia melewati rumah Rasulullah SAW. Pada waktu itu sedang malam dan sedang bulan purnama. Nabi keluar habis mandi, kemudian menggerak-gerakkan kepalanya supaya basah begitu kepalanya. Kata sahabat itu, bulan purnama yang begitu indah kalah dengan wajah Nabi yang baru mandi begitu. Nah, iwatu iman rahimakumullah, ketika keseharian para sahabat sering memperhatikan Rasul seperti itu, memperhatikan sosok yang sangat sempurna dari ukuran manusia, bersih, wangi, badannya tegap, tidak apa istilahnya, tidak lemah begitu, tidak loyo. Kemudian satu ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tidak ada yang menangis, semuanya menangis kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling apa istilahnya kehilangan, merasa kehilangan Rasul adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saking tidak percayanya Rasulullah SAW meninggal, beliau berargumen bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggal, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya seperti Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari.
Jadi Abu Bakar berargumen Nabi Muhammad tidak meninggal karena Nabi Muhammad ini sedang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk menerima wahyu. Tidak ada yang bisa menenangkan Umar pada waktu itu. Bahkan kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka aku akan membunuhnya. Saking tidak percaya Rasulullah idolanya meninggal. Tapi ada satu sahabat yang bisa menenangkan dan menyadarkan Umar bin Khattab pada waktu itu, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dengan ceramahnya yang singkat gitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab, "Man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Siapa yang menyembah dalam agama ini pada Muhammad, Muhammad itu telah meninggal begitu. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah dalam agama ini adalah Allah, fa innahu hayyun, sesungguhnya Allah itu maha hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Akhirnya Umar bin Khattab dari kesedihannya, dari tangisannya tersadar bahwa Nabi Muhammad pasti akan meninggal karena dia adalah manusia biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi tidak akan pernah mati karena dia hayyun, yang maha hidup. Umar bin Khattab pada waktu itu langsung istilahnya memeluk Abu Bakar As-Siddiq karena berhasil menyadarkan bahwa saking beratnya harus berpisah dengan idolanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Padahal usia mereka terpaut hanya 2 atau 3 tahun saja, tapi karena akhlak, budi pekerti, dan juga fisik yang jadi idola, maka para sahabat pada waktu itu mengidolakan sekali Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu sahabat yang kerjaannya hanya mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, ke pasar, ke apa istilahnya, kemanapun tempat yang dikunjungi oleh Rasul, pasti sahabat ini ikut gitu. Kecuali 2 tempat, yakni kamar Rasul dan juga ke WC, sahabat ini tidak ikut. Dialah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang masuk Islamnya terakhir, paling akhir, yakni 3 tahun sebelum Nabi meninggal wafat, tapi hadisnya paling banyak karena dia mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, kecuali WC dan kamarnya atau rumahnya dengan istri-istrinya. Nah, iwatu iman rahimakumullah, maka kaum mukminin pada dimanapun dan pada kapanpun sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya mengikuti Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah, dalam diri Nabi Muhammad terdapat contoh uswah yang baik dari segi apapun, baik dari pemimpin keluarga, pemimpin negara, bahkan dari segi fisik. Rasulullah SAW adalah idola, bisa dijadikan idola oleh siapapun, baik itu kaum mukminin maupun kaum musyrikin ataupun kaum kafirin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian ketika manusia ingin mencari kebahagiaan, kebahagiaan itu kan bukan pekerjaan, tapi ia adalah akibat daripada pekerjaan. Seperti halnya kenyang begitu. Kenyang itu bukan pekerjaan, tapi akibat dari pekerjaan yang namanya makan begitu. Ketenangan yang dicari oleh siapapun di dunia ini, ada yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini bahagia dengan banyak harta. Tapi kita lihat banyak orang atau artis yang meninggal ternyata duitnya banyak, tapi mereka bunuh diri bukan karena kekurangan harta, tapi stres
akibat tekanan yang datang, baik itu dari penggemarnya, baik itu dari tuntutan pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi ihwatu iman rahimakumullah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah menyebutkan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ibadah yang kita lakukan sebenarnya hanya untuk menenangkan hati kita gitu. Jadi kalau ingin hati tenang, cukup dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikir kepada Allah bukan hanya ucapan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, bukan, tapi amal soleh yang kita lakukan. Bisa jadi kita memberi makan kepada tetangga, memberikan harta kita untuk anak yatim dan janda, itu bentuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dengan lisan dan hati kita, maksimalnya dengan anggota badan dan harta kita yang kita miliki. Semua harta yang kita miliki kalau dipakai untuk dzikir kepada Allah, artinya infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, tatmainnul qulub, akan melahirkan hati yang tenang. Jadi kenapa kehidupan masih kurang tenang, stres? Pertanyaannya ataupun jawabannya hanya satu, hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, hutangnya berapapun, kalau dia dekat dengan Allah, dia akan tenang, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan solusi untuk membayar ataupun memberikan harta untuk memenuhi ataupun membayar hutangnya. Itu hanya contoh biasa saja. Apalagi nanti kehidupan di dunia ini beragam-ragam cobaannya, tapi tetap solusinya satu, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menenangkan hati. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan saat ini dan untuk di masa yang akan datang melahirkan ketenangan dalam jiwa. Lebih maksimalnya bisa kita buka di akhirat sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.